Halo semua, hari ini kita akan menjelajahi sebuah kota yang istimewa, sebuah tempat yang kaya akan budaya, seni, dan sejarah. Kita akan menyelami masa lalu Yogyakarta, dari masa keemasan kerajaan hingga sisi-sisi kelamnya yang jarang terungkap. Jadi, siapkan diri kalian karena kita akan memulai perjalanan waktu yang luar biasa ini. Kisah Yogyakarta tidak bisa dipisahkan dari sebuah kerajaan besar di tanah Jawa, yaitu Kerajaan Mataram Islam. Pada abad ke-16, di bawah kepemimpinan Panembahan Senopati, kerajaan ini mulai menancapkan kekuasaannya. Pusat pemerintahannya berpindah-pindah dari kota Geda, Kerto, hingga Plerit. Mataram Islam mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Agung Hanyakarakusuma. Beliau bukan hanya seorang raja yang gagah berani di medan perang, tapi juga seorang budayawan yang meletakkan dasar-dasar kalender Jawa dan berbagai karya sastra. Namun, seperti roda yang berputar, kejayaan ini tidak abadi. Setelah Sultan Agung wafat, konflik internal dan intervensi dari VOC atau Kompeni Belanda mulai menggerogoti kekuatan Mataram. Puncaknya adalah Perjanjian Giyanti pada tahun ke-1755. Perjanjian ini, yang ditandatangani di Desa Giyanti, sekarang masuk wilayah Karanganyar, secara resmi membelah Kerajaan Mataram Islam menjadi dua, Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Inilah titik lahirnya Yogyakarta yang kita kenal sekarang. Pangeran Mangkubumi, yang kemudian bergelar Sri Sultan Hamengkubuwono I, menjadi raja pertama Kesultanan Yogyakarta. Beliau bukan sekadar menerima wilayah. Dengan visi yang luar biasa, beliau mulai membangun ibu kota baru di sebuah hutan bernama Beringan. Disinilah beliau meletakkan dasar-dasar tata kota yang filosofis. Keraton Yogyakarta dibangun sebagai pusatnya, dengan Tugu Golong Gilik di utara dan Panggung Kerapiak di selatan, membentuk sebuah sumbu imajiner yang sakral. Konsep ini melambangkan perjalanan hidup manusia dari lahir hingga kembali kepada Sang Pencipta. Sungguh sebuah perencanaan kota yang syarat makna. Selama masa pemerintahannya, Sultan Hamengkubuwono I berhasil membangun Yogyakarta menjadi pusat kebudayaan dan kekuatan politik yang disegani. Namun, perjuangan melawan campur tangan kolonial terus berlanjut. Salah satu tokoh paling ikonik dalam perjuangan ini adalah Pangeran Diponegoro, putra dari Sultan Hamengkubuwono III. Perang Jawa, atau yang lebih dikenal sebagai Perang Diponegoro, yang meletus dari tahun 1825 hingga 1830, adalah salah satu perlawanan terbesar terhadap penjajah Belanda. Dipicu oleh pemasangan patok jalan oleh Belanda yang melewati tanah leluhurnya di Tegalrejo, kemarahan sang pangeran pun meledak. Perang ini menguras habis sumber daya kedua belah pihak. Pangeran Diponegoro, dengan taktik gerilyanya, sempat membuat Belanda kewalahan. Namun, perang ini berakhir dengan sebuah kelicikan. Pangeran Diponegoro dijebak dalam sebuah perundingan dan kemudian diasingkan hingga akhir hayatnya. Meskipun kalah, semangat perlawanannya menginspirasi generasi-generasi pejuang kemerdekaan selanjutnya. Waktu terus berjalan, dan Yogyakarta memasuki babak baru pada era pergerakan nasional. Kota ini menjadi rahim bagi lahirnya banyak organisasi penting. Budi Utomo, organisasi pergerakan modern pertama di Indonesia, lahir di sini pada tahun ke-1908. Muhammadiyah, organisasi Islam modernis yang besar, juga didirikan di Kauman, Yogyakarta, oleh K. Hari Ahmad Dahlan pada tahun ke-1912. Selain itu, Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa, sebuah lembaga pendidikan yang menanamkan jiwa kebangsaan kepada para pemudanya. Yogyakarta benar-benar menjadi kawah candra di muka, tempat para intelektual dan aktivis pergerakan ditempa. Peran krusial Yogyakarta mencapai puncaknya saat revolusi kemerdekaan Indonesia. Ketika Jakarta sebagai ibu kota negara diduduki oleh pasukan sekutu, situasi menjadi sangat genting. Di saat kritis inilah, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Sri Paku Alam ke-8 mengeluarkan maklumat yang menyatakan bahwa wilayah Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman adalah bagian dari Republik Indonesia. Lebih dari itu, Sultan menawarkan Yogyakarta untuk menjadi ibu kota sementara. Pada 4 Januari tahun 1946, ibu kota Republik Indonesia secara resmi pindah dari Jakarta ke Yogyakarta. Selama hampir 4 tahun, dari tahun 1946 hingga 1949, Yogyakarta menjadi pusat pemerintahan, pusat perjuangan diplomasi, dan pusat komando militer. Istana kepresidenan pun pindah ke Gedung Agung. Dari kota inilah, semangat revolusi terus dikobarkan ke seluruh penjuru negeri. Pengorbanan rakyat dan pemimpin Yogyakarta pada masa itu sangatlah besar, menjadikan kota ini layak menyandang predikat sebagai ibu kota revolusi. Namun, di balik citra heroik dan budayanya yang luhur, Yogyakarta juga menyimpan sisi gelap dalam sejarahnya, sebuah periode yang sering disebut sebagai revolusi sosial atau ada juga yang menyebutnya sebagai era Pagebluk Abang. Peristiwa ini terjadi sekitar tahun 1945 hingga 1946, tak lama setelah proklamasi kemerdekaan. Saat itu, terjadi gejolak sosial yang luar biasa. Kelompok-kelompok radikal yang terpengaruh ideologi kiri, mencoba menghapuskan sistem feodalisme dan aristokrasi. Mereka menganggap kaum bangsawan dan pejabat swapraja sebagai antek-antek kolonial. Aksi-aksi penculikan, perampasan harta,
hingga pembunuhan terhadap para bangsawan dan keluarga mereka terjadi di beberapa daerah di sekitar Yogyakarta. Banyak keluarga priai yang harus melarikan diri atau hidup dalam ketakutan. Ini adalah sebuah luka dalam sejarah, sebuah pengingat bahwa transisi kekuasaan seringkali diwarnai dengan kekerasan dan tragedi yang memilukan. Peristiwa ini jarang dibicarakan, namun menjadi bagian tak terpisahkan dari kompleksitas sejarah Yogyakarta. Setelah pengakuan kedaulatan pada akhir tahun 1949, ibu kota kembali ke Jakarta. Namun, jasa dan pengorbanan Yogyakarta tidak pernah dilupakan. Sebagai penghargaan atas peran vitalnya selama masa revolusi, pemerintah Republik Indonesia memberikan status daerah istimewa kepada Yogyakarta. Keistimewaan ini diwujudkan dalam Undang-Undang Keistimewaan DIY, yang antara lain mengatur penetapan Sultan Hamengkubuwono yang bertahta sebagai gubernur dan Adipati Paku Alam yang bertahta sebagai wakil gubernur. Ini adalah sebuah bentuk pengakuan unik yang memadukan sistem monarki dengan sistem demokrasi republik di Indonesia. Kini, Yogyakarta terus bertransformasi. Ia bukan lagi sekadar kota sejarah, tapi juga kota pelajar dengan puluhan universitas yang menarik kaum muda dari seluruh Indonesia. Ia adalah pusat seni, tempat para seniman kontemporer dan tradisional berkarya. Ia adalah surga kuliner, dengan gudeg dan angkringannya yang melegenda. Namun, di tengah modernisasi, semangat dan filosofi yang diletakkan oleh para pendirinya tetap terasa. Sumbu filosofis itu masih ada, keraton masih berdiri megah, dan semangat guyup atau kebersamaan masyarakatnya tetap kental. Dari kerajaan Mataram yang agung, perjuangan heroik Pangeran Diponegoro, peran sentralnya sebagai ibu kota revolusi, hingga luka kelam yang tersembunyi, Yogyakarta telah melewati perjalanan yang sangat panjang dan penuh warna. Setiap sudut kotanya seakan berbisik, menceritakan kisah masa lalu yang membentuk identitasnya hari ini. Yogyakarta adalah bukti hidup bahwa sejarah, budaya, dan semangat perjuangan adalah fondasi yang kokoh untuk membangun masa depan. Terima kasih banyak sudah menemani perjalanan kita menyusuri lorong waktu sejarah Yogyakarta. Semoga video ini bisa memberikan wawasan baru bagi kalian semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini jika kalian suka. Dan yang terpenting, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.